Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara beternak burung zebra fin yang benar dan anti gagal. Simak saja videonya sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham. Let's go! Oke, langsung saja ke pembahasan. Jadi, langkah pertama cara beternak burung zebra fin yaitu kita mempersiapkan kandang yang besar. Ini untuk 80% berhasil. Jadi bukan berarti harus beternak burung zebra fin ini harus di kandang yang besar ya. Di kandang soliter yang kecil juga bisa. Cuman yang saya bahas di video ini adalah yang anti gagal. Nah, setelah kita sudah menyiapkan kandang yang besar, lalu kita persiapkan kotak untuk sarangnya ya teman-teman. Seperti yang di video ini, teman-teman mungkin tahu atau mungkin bisa memprediksi ya ukuran kotaknya itu berapa ya. Jadi kurang lebih ini kalau nggak salah ya sekitar ukuran 15 kali 15 persegi teman-teman. Jadi sisi kirinya 15, depannya 15 dan tingginya juga 15 cm. Ini untuk ukuran kotak ya. Jangan kebesaran ya untuk ukuran kotaknya dan juga jangan pula kekecilan. Karena burung ini biasanya kalau bertelur itu banyak teman-teman. Biasanya 6-8 butir telur. Jadi kalau misalkan kandangnya kekecilan, khawatirnya itu kalau misalkan burungnya netes semua itu bakalan berdesak-desakan dan akan berakibat fatal yang takutnya bisa anakannya sampai mati di dalam kotak sarang. Dan jangan juga kebesaran karena apa? Karena kalau misalkan kotak sarangnya kebesaran, itu burung zebra finnya nggak mau bikin sarang di tempat itu teman-teman. Karena terlalu kebesaran dan mungkin karena mereka tidak nyaman. Nah, setelah sudah dipersiapkan kandang dan sarangnya, lalu kita masukkan burungnya teman-teman. Jadi perbedaannya antara jantan dan betina itu harus seimbang. Ini di video saya, di depan saya ini adalah burung zebra fin jantannya 10, terus yang betinanya 10 juga. Kok kenapa harus sama dan apakah tidak bisa berpoligami? Jadi begini alasannya ya teman-teman. Kalau misalkan ada lebih 1 ekor saja, kalau misalkan lebih betina misalnya yang jantan cuma 10, yang betinanya ada 11. Nah, yang enggak dapat jodoh ini justru dia biasanya lama-kelamaan akan galak teman-teman. Jadi lama-kelamaan dia akan mengusik teman-temannya. Bahkan saya pernah mengalami itu yang enggak dapat jodoh itu malah makanin telur-telur temannya. Jadi dia masuk ke setiap kotak ya, dia matukin telur yang indukannya yang tidak lagi ngeremin. Jadi misalkan indukan yang biasanya sedang ngeremin itu sedang keluar, biasanya yang tidak ada jodohnya ini masuk dan dia matukin telurnya teman-teman. Alasannya apa itu saya juga nggak tahu ya. Jadi saran saya harus seimbang saja. Kalau misalkan jantannya 2, ya betinanya harus 2. Terkecuali kalau misalkan sarangnya ya. Di sini
ada 10 pasang burung zebrafin. Tapi sarangnya saya sediakan 12 ini teman-teman. Mungkin yang kelihatan cuma sedikit ya, cuman di depan masih banyak kotak-kotaknya. Sengaja saya buat tidak pas, maksudnya tidak sama dengan indukannya. Jadi indukannya 10, sengaja saya buat 12 kotak sarang agar dia dapat memilih, dan misalkan ada indukan yang galak, jadi indukan yang kalahan itu bisa nyari kotak yang lebih nyaman lagi. Nah, setelah sudah kita masukkan ya burungnya, ini cuman kita tinggal ngasih pakannya saja. Makanannya apa biar cepat bertelur. Jadi untuk makanannya nggak begitu rumit. Pakanannya kalau saya cuman millet putih saja teman-teman ya. Jadi sekarang kan millet sedang mahal ya. Jadi saran saya nggak merekomendasikan untuk millet yang jenis yang mahal. Jenis yang murah saja nggak apa-apa. Nah selain itu kita harus siapkan seperti daun-daunan. Setiap pagi kita cari ya rumput-rumputan seperti kangkung atau misalkan sawi, itu bagus buat pertumbuhan atau buat nutrisi burung zebrafin. Lebih bagus juga kita kasih jagung ya teman-teman. Jadi kita kasih jagung, jagungnya itu saran saya apa ya, kalau bahasa Jawa itu diiris lah. Jadi jangan seperti ngasih lakpet ya. Jadi ngasih jagungnya disisir-sisir atau diiris-iris biar lebih mudah dimakan sama burung zebrafin. Nah, setelah itu kita kasih sarangnya, bahan sarang. Nah, apa saja bahan sarangnya? Kita kasih rumput yang kering ya teman-teman. Jadi kita minta saja ke peternak kambing, biasanya banyak rumput yang kering itu yang tidak dipakai ya, atau yang tidak dimakan sama kambingnya, itu kita mintain saja. Nah, lalu kita taburkan di bawah kandang. Jadi beda dengan burung murai batu ya. Jadi teman-teman jangan menyiapkan cuma sejenis. Saran saya teman-teman harus menyiapkan beberapa jenis seperti jerami, seperti rumput kering, seperti daun cemara juga nggak apa-apa. Nah itu saran saya harus bervariasi untuk bahan sarangnya. Nah bagaimana teman-teman, cukup mudah ya untuk beternak burung zebrafin ini. Biarpun burung zebrafin ini mungkin belum ramai ya di kalangan para kicomania, tapi burung ini cukup lumayan kalau kita untuk menambah penghasilan tambahan. Di samping merawatnya tidak repot, dan dia juga tidak berisik kalaupun misalkan teman-teman mau beternak di dalam rumah. Begitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan semoga di video selanjutnya saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi.